Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Jauh bado partaliaku dohot panginumaku, horo pasitong jabarhu. Saudara-saudara, kata warisan mengandung makna yang merupakan sesuatu yang diwariskan, baik itu harta, kekayaan, atau harta pusaka. Sedangkan piala umumnya merupakan cawan yang berkaki yang biasanya dibuat dari emas, perak, dan sebagainya untuk wadah minuman para raja. Jadi warisan dan piala dapat kita maknai sebagai jatah atau sesuatu bagian yang diwariskan, kekayaan atau harta pusaka yang diperoleh dari orang tua atau nenek moyang. Dalam konteks keimanan kita, bagian warisan dan piala kita adalah kelimpahan kasih setia dan kasih karunia-Nya, karena iman kita yang teguh kepadanya, yaitu karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita,
sebagai juru selamat, yaitu Dia yang berkenan memberi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Saudara-saudara, pemazmur yaitu Daud dengan setulus hati mensyukuri semua bagian warisan dan piala yang sudah dikaruniakan Tuhan kepadanya dengan berkelimpahan. Sebagai orang yang saleh dan takut akan Tuhan, ia menyadari bahwa kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah adalah bagian warisan dan piala yang sudah diterimanya. Ia sangat percaya bahwa Tuhan Allah sendirilah yang telah menghendaki dan menetapkannya menjadi bagiannya. Bahkan semua tali pengukur pun jatuh baginya di tempat yang baik, sehingga menjadi tanah milik pusaka yang menyenangkan hati di sepanjang hidupnya. Seperti tertulis dalam Mazmur pasal 16 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pustakaku menyenangkan hatiku." Sungguh Tuhan sangat memberkati Daud. Tuhan sudah mengaruniakan kepadanya bagian warisannya yang berkelimpahan. Daud mengaku dan meyakini bahwa Tuhan adalah warisan dan pialanya yang tidak ternilai harganya. Tuhan adalah bahagian hidupnya. Ia percaya bahwa Tuhanlah yang menyuguhkan hatinya tetap teguh beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kelimpahan kasih setia dan kasih karunia-Nya menjadi milik pusaka yang sangat menyenangkan hati Daud. Kasih setia dan kasih karunia-Nya yang berkelimpahan adalah bagian warisan dan piala baginya yang kekal dan tidak berkesudahan. Saudara-saudara, tujuan pemazmur dalam nats kita ini juga menyiratkan tentang jalan kehidupan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Suatu jalan kehidupan menuju warisan negeri perjanjian Yerusalem yang baru, yang kekal bersamanya. Dia memberi kita kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah menerima warisan dan piala kehidupan? Banyak talenta, pemberian khusus yang kita miliki. Apakah kita menggunakannya demi kebaikan yang lain, yakni sesama kita? Kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita yang berkelimpahan bagian warisan dan piala kasih setia yang tentunya kita dapat berbagi kepada sesama dengan baik. Saudara-saudara, bukan hanya warisan dan piala yang diberikan kepada kita selama di dunia ini, akan tetapi warisan dan piala yang kita terima di masa depan, di akhir hidup kita. Pertanyaan dan renungan bagi kita sekarang, jujur kita tidak tahu bagaimana proses kehidupan kita ke depan sebelum akhir zaman tiba. Apakah warisan dan piala itu akan menjadi milik kita? Lalu bagaimana kita dapat memeliharanya? Itulah yang akan terus kita perjuangkan. Fokuslah dan pandang Tuhan dalam hidup kita, agar kita tidak salah arah. Dalam perjalanan hidup, kita
diibaratkan seperti membawa kendaraan menuju kepada satu tujuan tertentu. Akan tetapi banyak jalan-jalan yang tidak kita ketahui, banyak persimpangan jalan. Namun marilah kita menggunakan GPS-nya Tuhan supaya kita sampai ke tempat tujuan. Saudaraku, hal ini mengajarkan kepada kita, jika ada situasi-situasi sulit dalam hidup kita yang menuntut pilihan-pilihan sulit, dan disinilah kita dapat teruji supaya jangan salah dalam mengambil pilihan-pilihan jalan yang kita lalui. Marilah kita tetap fokus pada jalan kehidupan, jangan kepada jalan yang membawa kita kepada kebinasaan. Arahkanlah pandangan iman kita kepada Tuhan, maka warisan dan piala yang sesungguhnya akan tetap menjadi milik kita. Wahyu 2 ayat 10b, hendaknya engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan untuk pagi hari ini, yang menghantarkan hidup kami, memberikan hari yang baru buat kami di pagi hari ini. Dan kami patut memuji serta bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan. Sebelum kami menjalani hidup kami satu hari ini dalam kegiatan kami, biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan kami, membimbing kami, agar kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan tetap mengingatkan kami, agar kami fokus kepada Tuhan, baik dalam pekerjaan, kiranya melalui pekerjaan kami, tetap kami bersama dengan Tuhan, yang menguatkan kami, yang memberkati kami dalam setiap kegiatan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan juga mengingatkan iman kami hanya kepada Tuhan, supaya kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan kami tetap setia kepada Tuhan. Dan kami yakin, jika kami melakukan kehendak Tuhan, jika kami tetap setia beriman kepada Tuhan, maka kami akan memperoleh warisan yang sangat berharga, piala sebagai pemenang, sebagai pewaris untuk dapat hidup di dalam kehidupan yang kekal ketika akhir zaman akan tiba. Biarlah kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan kami, perbuatan kami yang berkenan selalu di hadapan Tuhan. Berkatilah firman-Mu berdiam dalam kehidupan kami, dan dapat berbuah dalam segala tindakan, perilaku, perbuatan, perkataan kami. Berkati kami di dalam keluarga kami, cukupkan segala kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan, sertai kami selalu Tuhan dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Ampuni kami atas dosa kami, dengarkanlah kami di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.